wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat Masjid Al-Hijrah PT DNPI Jakarta yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak informasi, berita yang ada di media sosial, berita yang menggembirakan. Banyak juga ternyata berita di media sosial yang sangat menyedihkan. Di antaranya ada berita seorang anak yang tidak lagi taat dan hormat pada ibu dan bapaknya. Ada berita yang ternyata seorang anak yang membentak ibu dan ayahnya. Ada berita yang sangat menyayat hati kita, seorang anak yang memukuli, menendang ibunya. Dan ada berita tanggal 27 Juni 2025, anak-anak yang menyerahkan ibunya yang usianya sudah 74 tahun ke panti jompo. Yang jadi masalah, yang menyayat hati kita, menjadikan kita bersedih dan pengen kita menangis, bukan hanya diserahkan ibunya ke panti jompo, tapi ada surat perjanjian. Jikalau satu waktu, jikalau suatu ketika ibunya meninggal dunia, tidak usah panti itu, pengurus itu memberikan kabar kepada anak-anaknya.
dunia, jangan kasih kabar kepada kami anak-anaknya. Nauzubillah. Sedih. Seharusnya kita sebagai anak justru memuliakan, hormat, taat kepada ibu kita, kepada ayah kita. Apalagi ibu kita. Allah nyatakan dalam surat Luqman ayat yang ke-14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Di ayat ini diinformasikan, diwajibkan bahwa kita wajib untuk taat, untuk hormat, untuk memuliakan, berbakti kepada ibu dan ayah kita. Dan ibu kita telah mengandung, bukan 1 bulan kita dikandung, bukan 2 bulan kita ada dalam perut ibu kita, bukan hanya 3 bulan, 5 bulan. Kebanyakan di antara kita dikandung oleh ibu dan oleh ibu kita 9 bulan. Dan ibu kita ternyata tersenyum bahagia mengandung kita. Meskipun bersusah, berpayah-payah, tetap kita ini disayang. Ada ibu sebagai petani, dia bawa anaknya yang masih dalam kandungan ke hutan. Dia bawa bayi yang dalam kandungan itu ke sawah, ke kebun. Ada yang pedagang, dibawa bayinya yang dalam kandungan itu ke pasar. Ada orang yang ternyata karyawan di perusahaan, di departemen, di kantor, dibawa. Bahkan banyak di antara ibu-ibu sampai 9 bulan dia bekerja, tidak pernah mengajukan untuk istirahat. Ada yang sampai 9 bulan dia bekerja, dia bawa anak yang dalam kandungannya. Luar biasa. Sangat durhaka jikalau kita sebagai anak tidak mau taat, tidak mau hormat, tidak mau muliakan ayah kita dan ibu kita. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 23, fala takul lahuma uff. Jangan mengatakan kepada kedua orang tua kita kalimat kata-kata wala tanharhuma, jangan membentak, mengucapkan kalimat saja sudah tidak boleh. Apalagi kita membentak, apalagi memukul, apalagi menendang, ini luar biasa. Dan ini kita lihat, kita dengar di media sosial. Nauzubillah. Fala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan kau bentak ibumu, jangan kau bentak ayahmu. Fala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Katakan kepada orang tua kalimat-kalimat yang mulia, qaulan karima, kalimat yang menenangkan, menggembirakan, membahagiakan kedua orang tua kita. Ada seorang ulama besar dulu, pada waktu ibunya meninggal dunia, menangis sejadi-jadinya.
Ulama besar itu menangis, terseduh-seduh menangis. Banyak orang yang takziah melihat kenapa itu ulama besar kok menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya. Padahal dia ulama besar, ibunya meninggal menangis begitu rupa. Tidak ada yang bertanya. Tapi ternyata satu ketika ada yang berani bertanya kepada ulama ini, wahai Syekh, engkau ulama besar, kenapa pada waktu ibu meninggal engkau ternyata menangis terseduh-seduh sejadi-jadinya? Kenapa ibu meninggal itu sudah takdir, semua kita akan dipanggil Allah. Jawaban ulama ini luar biasa. Saya menangis bukan karena ibu meninggal dunia, itu takdir, itu sudah waktunya. Tapi yang saya tangisin, kata dia, karena pintu surga sudah tertutup untuk saya. Salah satu pintu surga sudah tertutup untuk saya. Masya Allah. Ibu kita, kalau kita berbuat baik, berbakti kepada ibu, itu pintu surga untuk kita. Kalau kita berbakti kepada ayah kita, itu pun pintu surga untuk kita. Masya Allah. Yang masih ada ibunya, ayahnya yang masih hidup, jangan sia-siakan. Taati, hormati, muliakan orang tua kita, supaya kita punya jalan, punya pintu untuk masuk surga dengan selamat. Dan yang sudah dipanggil Allah, ibunya, ayahnya, masih bisa kita untuk berbakti. Yang pertama, kalau ibu kita, ayah kita sudah meninggal dunia, masih ada. Yang pertama, doakan ibu dan ayah kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu dan ayahku. Sayangi ya Allah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ya Allah, jadikan kuburannya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Doakan. Yang kedua, bukan hanya doa yang harus kita laksanakan untuk memuliakan, berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ada satu amalan yang kata Nabi ternyata bisa sampai amalan itu kepada mereka, yaitu infak, sedekah atas nama ibu dan ayah kita. Dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana qaibun anha. Ya Rasul, ibuku meninggal dunia, tapi aku tidak ada di sampingnya. Wa ana qaibun anha, aku tidak ada di samping ibu pada waktu meninggal. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bisyai'in anha. Ya Rasul, apakah bermanfaat? Apakah akan mengalir pahalanya kepada ibuku yang meninggal jikalau aku sedekah atas nama ibu itu, ibuku yang meninggal itu?
Qala na'am, benar sahabatku, kalau kamu sodako atas nama ibumu yang meninggal, itu akan sampai pahalanya kepada mereka, kepada dia. Dan sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saksikan itu kebunku yang sedang berbuah, aku sodakohkan atas nama ibuku yang meninggal. Masya, mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh, yang senantiasa berbakti, yang senantiasa menghormati, yang senantiasa memuliakan kedua orang tua kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.